Selamat datang di channel Sulistiwati. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Selamat menyaksikan. Berpakaian dalam Islam. Mata kuliah desain pembelajaran berbasis digital. Pendahuluan kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari yang diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu 1. Akhlak mahmudah, akhlak terpuji, contohnya memberi sumbangan, sabar menghadapi masalah, dan berbuat baik kepada orang tua, menutup aurat, rajin melakukan ibadah kepada Allah. 2. Akhlak masmumah, akhlak tercela, contohnya berdusta ketika berbicara, malas, syiuzan dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang beriman, kita harus membiasakan untuk berakhlak yang terpuji, karena akhlak adalah buah dan merupakan hasil dari iman dan akidah kita sendiri. Pengertian akhlak menurut Imam Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak menurut Ibrahim Anis adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa dan terdapat macam-macam perbuatan tanpa membutuhkan pertimbangan terlebih dahulu. Pengertian akhlak berpakaian menurut bahasa, dalam bahasa Arab pakaian disebut dengan kata libaasun syabun, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai barang apa yang biasa dipakai oleh seorang baik berupa jaket, celana, sarung, selendang, kerudung, baju, jubah, serban dan lain-lain sebagainya. Menurut istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modenya berupa baju, celana, sarung, jubah, ataupun yang lain, sesuaikan dengan kebutuhan pemakainya untuk suatu tujuan yang bersifat khusus ataupun umum. Tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus yaitu pakaian yang lebih berorientasi kepada nilai keindahan sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaian. Tujuan umum yaitu pakaian yang lebih berorientasi kepada keperluan menutup atau melindungi bagian tubuh yang perlu ditutup atau dilindungi, baik menurut kepatutan agama ataupun adat. Menurut kepatutan agama lebih mengarah kepada keperluan menutup aurat sesuai dengan ketentuan syara dengan tujuan beribadat. Sedangkan menurut kepatutan adat adalah pakaian yang sesuai dengan mode atau batasan ukuran berpakaian yang berlaku dalam suatu wilayah hukum adat. Menurut kepatutan agama lebih mengarah kepada keperluan menutup aurat sesuai dengan ketentuan syara dengan tujuan beribadat. Sedangkan menurut kepatutan adat adalah pakaian yang sesuai dengan mode atau batasan ukuran berpakaian yang berlaku dalam suatu wilayah hukum adat. Untuk akhlak berpakaian dalam pandangan Islam, pakaian terbagi menjadi dua bentuk. 1. Pakaian untuk menutupi aurat tubuh yang dalam perkembangannya telah melahirkan kebudayaan bersahaja. Hal ini sebagai realisasi dari perintah Allah, aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan aurat pria menutup aurat di bawah lutut dan di atas pusar. Batasan yang telah ditetapkan Allah ini melahirkan kebudayaan yang sopan dan enak dipandang serta menciptakan rasa aman dan tenang sebab telah memenuhi kewajaran. 2. Pakaian merupakan perhiasan yang menunjukkan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan tuntutan perkembangan mode dan zaman. Dalam kaitan dengan pakaian sebagai perhiasan, maka setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mengembangkan berbagai mode pakaian sesuai dengan fungsi dan momentumnya. Kriteria dan ketentuan berpakaian dalam ajaran Islam. 1. Menutup aurat dan menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah dari pusat hingga ke lutut. Aurat wanita ialah seluruh anggota badan, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Rasulullah SAW bersabda yang artinya apa? Adalah aurat HR. Bukhari. 2. Tidak tembus pandang dan tidak ketat. Pakaian yang tembus pandang dan ketat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah, satu golongan memegang cemeti seperti akor lembu yang digunakan untuk memukul manusia, dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian, tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tundung. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya,
walaupun bau surga itu dapat dicium dari jarak yang jauh. HR. Muslim. 3. Tidak menumbuh sifat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. 4. Wanita tidak menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak menyerupai perempuan, maksudnya pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita, begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas dalam sabdanya, Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. HR. Bukhari dan Muslim. 5. Menutup tubuh bagian atas dengan tudung kepala, contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syarak, yaitu untuk menutupi kepala dan rambut, tengkuk, atau leher dan juga dada. Perintah berjilbab bagi wanita muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab 59 yang artinya, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketentuan pria berbusana dan berdandan. 1. Untuk kebersihan dan kebutuhan. 2. Tak berlebihan. 3. Tidak menyerupai perempuan. 4. Tidak berbahan sutera. 5. Kemas. 6. Menyemir rambut. Tanda benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul. Manusia 2, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. HR. Muslim No. 2128. Kesimpulan pakaian untuk menutupi aurat yaitu perkara yang dianggap buruk bila terlihat. Perhiasan ialah perkara untuk keindahan lahiriah. Akramah berkata bahwa pakaian takwa ialah busana yang dipakai oleh orang-orang yang takwa pada hari kiamat. Kata zina, yang secara bahasa berarti perhiasan, tetapi bukanlah perhiasan yang biasa dipakai orang, tetapi makna zina di sini adalah anggota badan yang merupakan tempat perhiasan mahalus zina. Karena ila amsyahara minha yang dimaksud adalah yang biasa nampak pada saat itu saat ayat ini turun, yaitu muka dan telapak tangan. Diharapkan dengan adanya tulisan ini bisa bermanfaat bagi si pembacanya. Semoga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tidak mau membuka aurat dimanapun berada. Terima kasih.